Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Najwa Mudina dengan NPM 241050110. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah microcontroller, tugas 2 untuk soal nomor 2. Baik, yang pertama kita buka soalnya. Ditambahkan soal seperti ini, kita butuhkan 7 segmen, katoda, dan juga atmega 16, LED hijau, LED merah, 3 buah resistor, dan 1 pas button. Yang pertama kita buka aplikasi Proteus, new project. Lalu kita nama ini tugas 2 soal 2. Oke. Kita tambahkan di foldernya. Next, dan finish. Setelah sudah, kita cari terlebih dahulu atmega 16-nya. Kita pilih yang paling atas. Lalu oke. Kita letakkan atmeganya di sebelah sini. Nah, karena tadi membutuhkan 3 buah resistor, maka kita cari terlebih dahulu resistor. Oke, kita letakkan resistornya di bagian sini. Lalu yang kedua di sini. Dan yang ketiga kita letakkan di bawah sini. Yang ini kita rotate. Nah, nilai resistornya ini kita ganti menjadi 330 agar nanti bisa dijalankan. Yang ini juga. Oke, kalau sudah, yang selanjutnya kita akan cari LED hijau. Kita pilih. Kita letakkan di sebelah resistor yang pertama. Oke. Kita balik. Dan yang kedua adalah LED warna merah. LED. Oke, LED merahnya kita taruh di sebelah resistor kedua. Kita putar. Selanjutnya kita sambungkan pin ke resistor dan resistor ke LED. Yang ini juga. Untuk pin ini bebas, yang penting sesuai dengan port yang diinginkan pada soal. Oke. Kita sambungkan terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita atur ke bawah untuk menambahkan groundnya nanti. Oke. Lalu sudah, kita lanjutkan menghubungkan seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan push button. Kita tambahkan push button untuk nantinya mengatur output yang akan berjalan. Kita letakkan resistor di sini. Lalu kita sambungkan di sini. Dan yang ini kita arahkan ke bawah untuk nantinya disambung dengan ground. Pada bagian ini kita tambahkan tombol power. Tambahkan tombol power di sini. Lalu kita putar. Selanjutnya di bagian sini dan juga di sini kita tambahkan ground. Oke, di sebelah sini. Oke, jika sudah, yang terakhir kita akan tambahkan 7 segmen di bagian sini. Kita cari terlebih dahulu. Kita pilih yang katoda. Oke, kita letakkan 7 segmennya sejajar dengan port di sebelah sini. Oke, lanjut kita sambungkan semua pinnya ke 7 segmennya. Baik, kalau sudah, di sini kita tambahkan ground juga. Kita cari ground. Oke, nah sudah jadi ya teman-teman. Rangkaiannya seperti ini. Kita cek lagi apakah sudah benar. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita langsung ke aplikasi Microchip Studio. Kita klik File, New Project. Kita pilih yang C++ XY Table. Lalu kita ganti namanya jadi tugas 2 soal 2. Oke, seperti ini. Kita cari file kita yang tadi, masukkan dalam ini. Lalu kita oke. Kita tunggu dulu. Kita cari atmega 16. Kita pilih yang paling atas. Kita oke. Nah, selesai. Kita akan mulai membuat kode program untuk soal ini. Kita buka terlebih dahulu semuanya. Yang pertama kita ketikkan seperti sama, define f cpu L, lalu kita lanjutkan dengan include avr io.h. Nah, fungsi dari baris pertama ini adalah sebagai definisi frekuensi clock microcontroller 8 MHz. Untuk yang baris kedua yaitu untuk memanggil library register agar dapat menghasilkan port X atau DDRX. Selanjutnya kita lanjutkan ke baris selanjutnya yaitu include util delay.h. Oke, seperti ini. Fungsinya ini untuk memanggil atau untuk mengaktifkan delay atau jeda yang akan kita gunakan di kode program selanjutnya. Lanjut, kita masukkan
perintahnya yaitu tabel angka 7 segmen atau 7 segmen. Lalu kita enter, kita tuliskan unsigned char seg, kita masukkan nilai 10, lalu kita sama dengankan dan kita buka kurung bawah. Untuk selanjutnya kita ketikkan 0 b 00 koma biner 0 seperti ini. Lanjut 0 b 0000 0 110 koma biner 1. Lanjut 0 b 01 0110 11 koma biner 2. Lanjut 0 b 01 00 1111 koma biner, kita klik dulu biner 3. Lanjut yaitu 0 b 0110 0110 koma biner 4. Lanjut 0 b 0110 1101 koma biner 5. Kita klikkan perintahnya terlebih dahulu. Oke, lanjut 0 b 01111101 koma biner 6. Lanjut 0 b 000000 koma biner 7. Lanjut yang ke-8 yaitu 0 b 011111 koma biner 8. Lanjut yang terakhir yaitu biner ke-9 yaitu 0 b 01101111 biner 9. Nah, fungsi dari baris ke-6 sampai dengan baris ke-16 yaitu sebagai deklarasi segmen untuk dapat disimpan. Biner menampilkan 0 sampai dengan 9 pada 7 segmen. Nilai biner adalah kombinasi LED dengan 7 segmen 0B 000110 untuk 1. Selanjutnya kita lanjutkan ke baris yang selanjutnya. Kita tambahkan titik 2. Lalu kita beri jeda 1 in main void. Sebagai fungsi utama sebuah program, kita lanjutkan ke kurung awal lagi. Masukkan perintah baru port D untuk 7 segmen DDRD sama dengan 0B111 seperti ini. Kita berikan jeda 1. Kita lanjutkan perintah baru yaitu port C untuk LED PC0 hijau, PC3 merah. Oke, jika sudah kita enter lagi DDRC sama dengan DDRC, kita nyalakan dengan 0B seperti ini. Lalu kita kasihkan jeda, kita cari perintah baru yaitu push button PB0 DDRD. Kita M-kan. Oke, seperti ini. Lanjut port B, kita nyalakan seperti ini. Kita beri perintah untuk melakukan pull up. Oke, kita enter in I. Nah, maksud dari yang baris ini adalah konfigurasi DDRX pada port D0 sampai dengan port D7 untuk 7 segmen. Untuk baris yang ini adalah untuk konfigurasi DDRX, DDRC, port C0 sampai dengan C3 sebagai output. Dan yang ini adalah sebagai konfigurasi DDRB port B0 untuk input atau button. Sedangkan ini adalah deklarasi variabel I terhadap data integer. Lanjut kita ketikkan perintah baru kondisi awal semua off, lalu port D sama dengan 0B seperti ini. Lalu port D, kita nyalakan port C-nya. Maaf, kita matikan port C-nya. Seperti ini. Lalu kita ketikkan lagi while sebagai perulangan tak henti, sehingga perulangan akan terus-menerus dijalankan tanpa adanya penghentian. Selanjutnya kita masukkan kurung kuraba baru. Setelah itu, setelah kurung kuraba barunya ditulis, maka kita masukkan lagi perintah baru yaitu tunggu tombol ditekan. Lalu if pin B dan kita masukkan 1
Setelah itu kita tambahkan delay-nya sebanyak 200. Kita tambahkan delay-nya sebanyak 200. Seperti ini. Nah, fungsi dari baris ini adalah untuk mendeteksi apa tombol ditekan bit ear clear akan bernilai benar jika bit ke-0 pada pin B sama dengan 0, dan yang delay ini akan menghasilkan delay sebanyak 200 milisecond. Selanjutnya, kita tambahkan perintah baru LED hijau on. Lalu port C sama dengan kita nyalakan port C-nya 0B seperti ini. Lalu port C kita matikan, port C-nya kita matikan seperti ini. Lalu 0B seperti ini. Lalu kita masukkan kembali perintah yang baru, yaitu naik 0 sampai dengan 9. Lalu kita ketikkan for I sama dengan 0, I 9, I plus seperti ini. Lalu kita masukkan baru port D sama dengan sec I. Setelah itu, kalau sudah, kita masukkan lagi nilai delay-nya, delay ms sebanyak 500 milisecond seperti ini. Oke, kita lanjutkan seperti ini. Kita tutup, lalu kita berikan perintah untuk matikan semua. Lalu kita klikkan port D sama dengan seperti ini. Lalu port C kita matikan. Lihat seperti ini. Selanjutnya jika sudah, ini port C-nya itu kita end dan kita notkan. Dan maksudnya dari baris 5253 ini adalah memberi port D dengan bit 0B00000 agar LED-nya mati. Kita lanjutkan ke baris yang selanjutnya. Kita enter. Kita berikan perintah baru, tunggu tombol dilepas. Setelah itu kita ketikkan while untuk perulangannya seperti ini. Lalu pin B seperti ini, pin B. Lalu seperti ini, 1 0. Oke, setelah itu kita masukkan di sini nilainya 0. Kita berikan ini, dan programnya sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu. Apakah ada yang kurang? Di sini kita belum menambahkan untuk delay sebentar setelah 9 ya. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu di bagian sini. Kita masukkan delay sebentar setelah 9. Lalu masukkan delay-nya, delay ms sebanyak 1000. Seperti ini ya, sebanyak 1000. Selanjutnya kita ketikkan perintah baru, hijau off dan merah on. Kita tambahkan port C, kita end-kan seperti ini. Lalu 0B seperti ini. Lalu port C kita nyalakan seperti ini. Lalu kita masukkan perintah untuk menghitung turun dari 9 ke 0 seperti ini. Lalu kita ketikkan for I sama dengan 9 sama dengan 9, I sama dengan 0, I plus I min karena turun ya. Di sini plus untuk menaikkan dan juga min untuk menurunkan. Selanjutnya kita enter. Kita tambahkan ini. Lalu kita ketikkan port D. Kita ketikkan port D
sama dengan seki, lalu port C, lalu kita masukkan delaynya terlebih dahulu, delay ms sebanyak 500 milisecond. Oke, ini sudah ya teman-teman, sudah semua. Kita coba build. Oke, buildnya sudah sukses. Kita lanjut untuk membuka Proteus lagi. Klik kanan, kita edit property, lalu kita masukkan file yang tadi kita buat. Tuh, download. Ini lalu kita pilih yang hex, kita open. Lalu yang ini kita atur menjadi 8 MHz, lalu kita oke. Nah, di sini kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, kita proses menyalakan. Kita klikkan push buttonnya. Oke, ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan pada soal ya teman-teman. Balik lagi. Turun. Naik. Oke, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.